Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati para pimpinan dan perwakilan unit di lingkungan Kementerian Keuangan dan para pimpinan serta perwakilan kementerian lembaga, para perwakilan organisasi non-pemerintah atau NGO, serta Bapak Ibu dan hadirin sekalian yang berbahagia. Pertama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmatnya kita dapat hadir pada acara Forum Stakeholder Pinjaman dan Hibah tahun 2026 pada pagi hari ini dalam keadaan sehat. Kami ucapkan selamat datang sekaligus terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah berkenan hadir dan berpartisipasi memenuhi undangan kami. Forum Stakeholder Pinjaman dan Hibah yang diinisiasi oleh Direktorat Pinjaman dan Hibah merupakan ruang strategis untuk memperkuat koordinasi, menyamakan pemahaman, serta menghimpun masukan dari para pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan pengelolaan pinjaman dan hibah pemerintah. Forum ini juga menjadi bagian dari komitmen kita bersama untuk terus memperkuat tata kelola pengadaan dan pelaksanaan pinjaman dan hibah yang transparan, akuntabel, responsif, dan berorientasi pada manfaat nyata bagi pembangunan nasional. Sebagaimana kita pahami bahwa pengelolaan pinjaman pemerintah melibatkan banyak pihak dan tahapan, Kementerian Lembaga berperan dalam penyiapan dan pelaksanaan kegiatan, Bappenas berperan dalam proses perencanaan dan penilaian kegiatan, sementara Kementerian Keuangan, dalam hal ini DJPPR, menjalankan fungsi pengadaan pinjaman, penganggaran, monitoring dan evaluasi, penatausahaan, serta pembayaran kembali. Oleh karena itu, koordinasi yang baik antar pemangku kepentingan menjadi prasyarat penting agar setiap tahapan pengelolaan pinjaman dapat berjalan secara tertib, efektif, efisien, prudent, dan accountable. Dengan semangat tersebut, tema Forum Stakeholder Pinjaman dan Hibah tahun 2026 ini adalah kolaborasi untuk layanan yang lebih baik, sinergi untuk pembangunan yang berkelanjutan. Tema ini menegaskan bahwa peningkatan kualitas layanan tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan sinergi lintas unit dan lintas instansi, mulai dari perencanaan, pengadaan, penganggaran, pelaksanaan, penarikan dana, monitoring, evaluasi, hingga penyelesaian kewajiban pemerintah. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, tahun 2026 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMN 2025-2029, sekaligus menjadi fase penting dalam memastikan arah pembangunan nasional dapat berjalan secara efektif. Pada periode ini, kebutuhan pembiayaan pembangunan masih cukup besar, sementara ruang fiskal perlu terus dijaga secara berhati-hati dan berkelanjutan. Di sisi lain, tensi geopolitik, ketidakpastian perekonomian global, serta dinamika di sektor keuangan mempengaruhi strategi pembiayaan pemerintah, yang pada gilirannya juga mempengaruhi kinerja APBN. Oleh karena itu, optimalisasi sumber pembiayaan perlu dilakukan secara terukur dengan memperhatikan biaya risiko, kesiapan kegiatan, serta manfaat pembangunan yang dihasilkan. Pinjaman pemerintah tetap menjadi salah satu instrumen pembiayaan yang dapat dimanfaatkan, baik dalam rangka pembiayaan APBN secara umum maupun untuk mendukung kegiatan prioritas nasional secara langsung. Namun demikian, pemanfaatannya perlu dikelola secara selektif, prudent, dan berorientasi pada hasil, sehingga pembiayaan yang diperoleh benar-benar mendukung pencapaian sasaran pembangunan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Pada prakteknya, pelaksanaan pembiayaan melalui pinjaman, khususnya untuk pembiayaan kegiatan atau pinjaman kegiatan, masih menghadapi berbagai tantangan pada tahap perencanaan, pengadaan, penganggaran, pelaksanaan kegiatan, penarikan dana hingga monitoring dan evaluasi, jadi semua lini ada tantangannya. Tantangan tersebut tidak dapat diselesaikan oleh satu unit kerja saja, namun diperlukan kesamaan pemahaman, komunikasi yang intensif, serta komitmen bersama untuk memperbaiki proses dan meningkatkan kualitas layanan. Oleh karena itu, Direktorat Pinjaman dan Hibah terus berupaya melakukan penyempurnaan layanan, antara lain melalui perbaikan standar layanan pengadaan pinjaman dan amandemen perjanjian pinjaman secara berkelanjutan. Melalui forum ini, kami berharap memperoleh masukan, tanggapan dan saran dari Bapak Ibu sekalian agar layanan Direktorat Pinjaman Hibah semakin berkualitas, jelas, responsif, dan selaras dengan prinsip good governance. Bapak Ibu hadirin sekalian,
Forum stakeholder pada hari ini akan dilaksanakan dalam 2 sesi utama. Sesi pertama akan membahas layanan pengadaan pinjaman. Utamanya nanti akan dipaparkan katanya infonya multilateral dan bilateral, tapi nantinya terbuka untuk kemudian kalau ada pertanyaan yang terkait juga dengan pinjaman komersial, termasuk juga proses amandemen perjanjian pinjaman. Pembahasan ini akan dilanjutkan dengan konsultasi publik untuk memperoleh masukan sebagai bahan penyempurnaan layanan pada Direktorat Pinjaman dan Hibah. Jadi Bapak Ibu, kami persilakan untuk bertanya atau berpendapat mengenai hal-hal apa saja yang dialami atau menjadi amatan di lapangan dalam pelaksanaan kegiatan kepada narasumber yang nanti merupakan para ketua tim kerja ya yang di Direktorat Pinjaman dan Hibah yang langsung menangani transaksi pinjaman dan hibah. Sesi kedua akan membahas lingkup tahapan pelaksanaan pinjaman yang juga memerlukan perhatian dan pemahaman yang baik dari para atau kementerian lembaga, yakni monitoring dan evaluasi kegiatan yang akan disampaikan oleh perwakilan dari Bappenas dan dari Direktorat Evaluasi Akuntansi dan Settlement atau Direktorat EAS DJPPR, serta akan disampaikan juga materi mengenai tata cara penarikan pinjaman dan hibah oleh perwakilan Direktorat Pengelolaan Kas Negara DJPB ya. Ini tahun ketiga ya kita melaksanakan forum stakeholder. Ini kali pertama kami juga menyajikan materi mengenai pelaksanaan pinjaman tadi yang terkait juga dengan monef dan penarikan, karena berdasarkan observasi dari kami hal-hal tersebut juga menentukan kelancaran pinjaman, meskipun Direktorat Pinjaman dan Hibah dikatakan lebih pada tahapan pengadaan pinjaman sampai dengan pengefektifan, tapi toh kita juga terus memonitor termasuk kalau diperlukan proses amandemen, tapi ini juga bagian dari upaya kami melakukan memastikan efektivitas kinerja penarikan sekaligus terkait dengan efisiensi biaya pinjaman. Jadi pada hari ini untuk kali pertama dari sekian tahun kita menyelenggarakan forum stakeholder, kami memang secara khusus nanti menyajikan materi mengenai pelaksanaan yang tadi monef dan penarikan. Seluruh rangkaian topik tersebut diharapkan menjadi ruang diskusi yang terbuka dan konstruktif untuk membahas berbagai isu dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan. Jadi nanti silakan saja manfaatkan kesempatan ini untuk kemudian bertanya hal-hal yang tadi mungkin menjadi isu atau kendala di lapangan kepada para narasumber. Kami berharap Bapak dan Ibu dapat memanfaatkan forum ini secara optimal. Masukan yang disampaikan dalam forum ini akan menjadi bahan penting bagi Direktorat Pinjaman dan Hibah dalam memperkuat layanan, memperbaiki proses bisnis, dan meningkatkan kualitas koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, pada kesempatan ini izinkan kami juga menyampaikan komitmen Direktorat Pinjaman dan Hibah dalam menjaga integritas layanan. Pada tahun 2023, Direktorat Pinjaman dan Hibah telah memperoleh predikat Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi atau ZIWBK. Bagi kami, predikat tersebut bukan semata-mata capaian, tetapi juga pengingat untuk terus menjaga integritas, meningkatkan profesionalisme, dan memberikan layanan yang semakin baik kepada seluruh pemangku kepentingan. Kami menegaskan bahwa seluruh layanan Direktorat Pinjaman dan Hibah tidak dipungut biaya. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pemangku kepentingan agar tidak memberikan gratifikasi dalam bentuk apapun kepada pegawai Direktorat Pinjaman dan Hibah. Komitmen ini merupakan bagian dari upaya bersama untuk menjaga integritas, profesionalisme, dan kepercayaan publik terhadap layanan yang kami berikan. Apabila terdapat pertanyaan mengenai layanan Direktorat Pinjaman dan Hibah ataupun pengaduan atas dugaan pelanggaran maupun penyalahgunaan wewenang, Bapak Ibu dapat menyampaikannya melalui saluran resmi yang tersedia, yaitu Kemenkeu Prime pada nomor 134, lalu ada WISE Kemenkeu atau Whistleblowing System, SP4N Melapor, dan website DJPPR. Nanti pada sesi pertama dari Pak Yovan ya akan menyampaikan khusus mengenai materi integritas ini, dan nanti mungkin akan dipampangkan juga saluran-saluran yang bisa digunakan apabila ada aduan ataupun pertanyaan. Bapak Ibu hadirin sekalian, sebagai penutup, kami menyampaikan terima kasih atas perhatian, kehadiran, dan partisipasi Bapak Ibu sekalian. Semoga forum stakeholder pinjaman dan hibah tahun 2026 ini dapat menjadi sarana untuk memperkuat kolaborasi, meningkatkan kualitas layanan, dan mendukung pengelolaan pembiayaan pembangunan yang semakin efektif, akuntabel, dan berkelanjutan.
Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Forum Stakeholder Pinjaman dan Hibah tahun 2026 ini secara resmi saya nyatakan dibuka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan kemudahan dan keberkahan bagi ikhtiar kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Dian yang telah berkenan untuk menyampaikan opening keynote speech dan juga pembukaan pada acara forum stakeholder kita hari ini. Hadirin yang kami hormati, saat ini kita akan memasuki sesi forum konsultasi publik. Sesi ini akan dipimpin oleh moderator yaitu Bapak Yovan Rizaldi selaku Kepala Subdirektorat Program dan Manajemen Pengetahuan Direktorat Pinjaman dan Hibah. Kami juga bisa sampaikan bahwa pada saat sesi diskusi nanti, Bapak Ibu dapat menyampaikan pertanyaan secara langsung atau melalui QR yang akan ditampilkan setelah sesi pemaparan. Untuk itu kita panggil Bapak Yovan Rizaldi selaku moderator pada sesi yang pertama. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Direktur Pinjaman Hibah Ibu Dian Lestari, yang juga kami hormati Ibu Endah Martiningrum, Direktur Evaluasi Akuntansi dan Settlement. Yang kami hormati Bapak Kepala Biro Perencanaan dan Jasa Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Pak Y.C. Yusuf, kemudian pimpinan dan perwakilan unit di lingkungan Kementerian Keuangan, pimpinan perwakilan kementerian lembaga, dan juga perwakilan dari organisasi non-government atau organisasi non-pemerintah. Yang Bapak Ibu yang berbahagia, kami ucapkan selamat datang di acara Forum Stakeholder Pinjaman Hibah tahun 2026. Tadi seperti Ibu Direktur sampaikan bahwa Forum Stakeholder Pinjaman Hibah ini merupakan upaya kami untuk terus memberikan pelayanan terbaik dan juga memperbaiki atau memberikan solusi bagi Bapak Ibu mengenai masalah-masalah yang sedang timbul ataupun yang akan dihadapi ke depan. Jadi nanti forum ini akan kami mengharapkan ini sebagai wadah diskusi atau layanan bagaimana nanti Bapak Ibu bisa mencurahkan permasalahan-permasalahan yang ada, dan juga nanti kita akan memberikan semacam respon yang tindak lanjut yang bisa nanti kita harapkan untuk memberikan perbaikan bagi permasalahan-permasalahan maupun layanan yang kami punyai. Pada pagi ini saya sangat beruntung, saya pada pagi ini didampingi oleh para Sri Kandi Direktorat PH. Jadi ada 3 Sri Kandi yang akan mendampingi saya, jadi saya mengucapkan terima kasih buat Bu Direktur karena memberi kesempatan saya untuk jadi Arjuna pada hari ini. Ya. Baik, mungkin untuk menyingkat waktu, mungkin sebelum saya mengundang Pak Sri Kandi, izinkan saya untuk mengucapkan sebuah pantun, nanti jangan lupa kata cakepnya. Burung merpati kembang rendah, hinggap sejenak di dahan cemara. Selamat datang di Forum Stakeholder Pinjaman dan Hibah. Semoga kolaborasi membawa manfaat bagi bangsa dan negara. Baik, selanjutnya mari saya akan undang Sri Kandi pertama. Pertama adalah Ibu Susiana Nur Prasetyanti. Kami pada Ibu Susiana kami persilakan ke depan. Selamat pagi Ibu Susi. Ya, saya biasanya kalau manggil Bu Susi ini Mbak Susi ya, karena kelihatan masih muda gitu kalau ini. Walaupun ini adalah paling senior di antara guru saya juga mentor saya Ibu Susi. Ibu Susi ini adalah Ketua Tim Pengadaan Pinjaman dan Hibah Multilateral LPKE KSA ya Bu Susi ya, Asia dan Timur Tengah. Ibu Susi ini akan menyampaikan materi terkait dengan standar layanan yang ada di Direktorat Pinjaman Hibah. Kemudian Sri Kandi yang kedua saya panggil adalah Ibu Kresia Ramadanti. Kami persilakan Bu Kresia, kami undang di panggung. Bu Kresia ini adalah Ketua Tim Pengadaan Pinjaman Hibah Bilateral LPKE KSA Amerika, Eropa, dan Australia.
Mungkin Bu Kresiani wajah baru ya. Ya, sebelumnya Bu Kresiani bergabung di Sekretariat Ditjen PPR gitu. Kemudian Serikani ketiga ini mungkin wajah lama tapi tetap masih ayu, Ibu Aisyah Mahyulani. Kami persilakan Bu Aisyah untuk naik ke depan. Bu Aisyah adalah Ketua Tim Pengadaan Kesaimbara dan Pinjaman Negeri. Oke, nanti paparan Bu Susi akan menyampaikan paparan yang dilanjutkan nanti ada oleh dari Bu Kresia dan Bu Aisyah, dan juga nanti akan dilanjutkan oleh paparan mengenai JWBK oleh saya. Silakan duduk Bu Susi, Bu Kresia, Bu Aisyah. Baik Bapak Ibu, pada sesi pertama ini Bu Susi akan menyampaikan paparan terkait layanan apa yang kami punyai. Mungkin Bapak Ibu sudah sebagian besar mungkin sudah mengetahui, tapi mungkin juga sebagian besar ada yang masih belum tahu secara detail nanti. Jadi Bu Susi akan menyampaikan secara rinci apa saja yang Direktorat PH punyai, dan mungkin nanti bisa akan ditambahkan oleh Bu Kresia dan Bu Aisyah. Bu Susi, kami persilakan buat Bu Susi sekitar 20 menit. Ya, baik, terima kasih banyak Pak Yofan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-bapak dan Ibu-ibu Direktur dan juga Bapak Ibu yang hadir di forum ini. Terima kasih banyak sudah hadir. Jadi ini acara tahunan ya Pak Yofan ya, untuk bisa mempererat dan juga untuk merefresh dan merimain kita semua terkait dengan layanan mungkin ya, layanan Direktorat Pinjaman dan Hibah, termasuk juga mencanangkan kembali posisi atau status Direktorat Pinjaman dan Hibah sebagai penyandang bebas dari korupsi, wilayah bebas dari korupsi. Dulu sering bilangnya wilayah bebas korupsi, tapi ternyata salah penyebutannya, harus ada kata darinya ya Pak Yofan ya, wilayah bebas dari korupsi. Kemudian juga nanti juga akan ada forum tanya jawab dan diskusi, mungkin masukan-masukan juga yang akan disampaikan oleh Pak Yofan. Nah ini saya diminta untuk menyampaikan keseluruhan layanan Direktorat Pinjaman dan Hibah. Kalau tahun lalu tiga-tiganya gitu ya memberikan paparan, tetapi mungkin untuk supaya waktunya bisa semakin efektif, saya diminta untuk memberikan pemaparan 20 menit ya Pak Yofan ya, dan nanti mungkin bisa ditambahkan oleh Bu Kresia dan juga Bu Aisyah. Tadi saya sudah diperkenalkan oleh Pak Yofan, jadi mungkin saya izin langsung saja Bapak Ibu terkait dengan standar pelayanan Direktorat Pinjaman dan Hibah. Ya lanjut. Ya. Untuk sebagai outline dari paparan saya pada pagi hari ini, yang pertama yaitu profil Direktorat Pinjaman dan Hibah, yang kami nanti akan memberikan gambaran umum terkait pengadaan pinjaman dan hibah, terkait juga organisasi pinjaman dan hibah itu seperti apa di dalamnya. Kemudian ada dua layanan di Direktorat Pinjaman dan Hibah yang kami sudah mendapatkan atau memberikan standar layanan dan termasuk juga norma waktunya, nanti akan kami sampaikan. Yang pertama adalah layanan pengadaan pinjaman bilateral dan pinjaman multilateral. Jadi walaupun saya hanya sebenarnya ketua tim multilateral saja, tetapi ini juga diberikan tugas untuk memberikan sedikit pemaparan terkait layanan pengadaan pinjaman bilateral, karena memang kurang lebih bilateral dan multilateral secara layanan kurang lebih sama yang sudah ditetapkan untuk standarnya di Direktorat Pinjaman dan Hibah. Kemudian untuk layanan yang kedua yaitu layanan amandemen perjanjian pinjaman. Seingat saya tahun lalu Bu Aisyah ya yang memberikan pemaparan tersebut. Selanjutnya kemudian untuk gambaran umumnya, di sini Bapak dan Ibu dapat melihat di slide. Untuk Direktorat Pinjaman dan Hibah sendiri, struktur organisasinya di sini ada direktur sebagai pimpinan kami, Bu Dian Lestari. Kemudian di bawahnya ada Subdit Program dan Manajemen Pengetahuan Pak Yofan, Subdit PMP yang sekaligus sebagai pembina TU ya Pak Yofan ya. Subak TU itu bisa akses langsung ke Ibu Direktur, tetapi di bawah pembinaan dari Pak Yofan. Kemudian melingkupi dari Pak Yofan di Subdit PMP ada seksi Prosiker dan seksi Manajemen Pengetahuan. Karena ini kami sekarang sudah merupakan
semuanya sudah beralih ke jabatan fungsional Bapak Ibu, bukan struktural lagi. Jadi di sini hanya ada satu Kasubdit di eselon 3-nya di Pak Yovan. Kemudian untuk seluruh staf yang membantu kami di tim itu semuanya ada di seksi Prosiker. Jadi semuanya di Pak Yovan ya. Semua stafnya paling banyak gitu di tempat Pak Yovan. Kemudian juga ada seksi manajemen pengetahuan. Dan untuk tim kami ada 6 tim Bapak Ibu. Jadi ada yang pertama itu adalah tim kerja perencanaan dan analisis pinjaman dan hibah. Di sini ada Pak Jarod, sepertinya ada agenda lain sehingga tidak mengikuti keseluruhan acara ini. Mungkin beliau bergabung via online atau via virtual. Jadi Bapak Ibu mungkin sering bertemu pada saat trilateral meeting, baik di pagu indikatif maupun pagu anggaran, dan juga pada saat Bapak Ibu mengajukan revisi di DJA itu bertemu dengan tim Pak Jarod dan tim mungkin juga disupport oleh tim teknis. Kemudian yang kedua tim kerja pinjaman dan hibah bilateral dan LPKE KSA Eropa, Amerika dan Australia, Bu Kresia. Kemudian selanjutnya tim kerja pinjaman dan hibah multilateral dan LPKE KSA Asia dan negara Timur Tengah di tempat saya. Kemudian tim kerja pinjaman KSA Himbara, ketua timnya adalah Bu Aisyah. Di sini ada Himbara yang berkedudukan di luar negeri atau misalnya Mandiri Cayman Island, Mandiri Cayman Island ya kayaknya Bu ya. Kemudian mungkin BNI Singapura, BNI New York itu ada di Bu Aisyah. Kemudian ada juga selanjutnya tim kerja pinjaman dalam negeri. Di sini ketua tim kerjanya adalah Bu Ria. Bu Ria kebetulan panitia inti acara ini, jadi ada di mana ya? Di pojokan itu ada Bu Ria, ketua tim kerja. Jadi di sini untuk PDN. Jadi kalau misalnya untuk pinjaman-pinjaman dari Bank Himbara tetapi di dalam negeri itu dengan Bu Ria. Kemudian ada tim kerja evaluasi pengelolaan pinjaman dan hibah dengan ketua tim Pak Dodi. Ada di sana Pak Dodi. Jadi biasanya bertemu Pak Dodi itu kalau portofolio pinjaman program. Jadi ahli pinjaman programnya ada di Pak Dodi. Untuk kemudian juga peraturan-peraturannya Pak Dodi dan juga yang lain-lain yang misalnya ada permintaan untuk narasumber pinjaman dan hibah secara umum karena tidak bisa belum mengerucut kepada lender tertentu, biasanya di Pak Dodi gitu ya Pak Dodi ya. Kemudian itu semua adalah struktur organisasi di Direktorat Pinjaman dan Hibah. Selanjutnya ini adalah dasar hukum dari pengadaan pinjaman dan hibah. Ada cukup banyak Bapak Ibu, di undang-undangnya sendiri kami didasarkan pada Undang-Undang Nomor 17 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Perbendaan Negara dan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2025 tentang APBN 2026. Di sini untuk undang-undang sebagaimana kita ketahui bersama, untuk undang-undang APBN ini akan diperbaharui setiap tahun. Untuk PP-nya, peraturan pemerintah utamanya ada 2 Bapak Ibu tentang pinjaman luar negeri dan pinjaman dalam negeri. Untuk peraturan yang lebih teknis ada peraturan Menteri Bappenas, kemudian peraturan Menteri Keuangan cukup banyak terkait dengan pemantauan atau MONEF, kemudian Permen itu adalah tentang tata cara perencanaannya, kemudian juga terkait PMK-PMK yang lain terkait untuk penerusan pinjaman, kemudian pencairan atau penarikan. Kemudian tata cara pengadaan pembiayaan yang bersumber dari KSA, kemudian pengadaan PDN, kemudian pengadaan pinjaman luar negeri tunai, kemudian juga KMK tentang panduan untuk perundingan perjanjian pinjaman luar negeri, dan juga KMK tentang pelimpahan kewenangan atau PELWEN. Nah ini di mana letak atau posisi pinjaman luar negeri bila Bapak Ibu bisa menyaksikan di slide. Untuk utang pemerintah, jadi di DJPPR ini menaungi untuk utang pemerintah itu ada 2 jenis. Yang pertama yaitu pinjaman, itu berada di Direktorat Pinjaman dan Hibah untuk pengelolaannya. Kemudian yang kedua adalah surat berharga, ini ada SUN atau yang konvensional, surat utang negara, dan juga yang syariah yaitu SBSN atau surat berharga syariah negara.
Kemudian untuk pinjaman sendiri terbagi menjadi pinjaman program dan pinjaman kegiatan. Kita saat ini akan berfokus pada pinjaman kegiatan Bapak Ibu. Kemudian itu dibagi dua, ada PDN, kemudian ada juga PLN atau pinjaman luar negeri. Untuk pinjaman luar negeri sendiri itu bisa berasal dari multilateral, bilateral, kreditor swasta asing maupun lembaga penjamin kredit ekspor atau LPKE. Ini adalah gambaran secara lebih besarnya. Ini untuk karena kami mengundang Bapak Ibu untuk dari Kementerian Lembaga, kita berfokus pada pinjaman kegiatan. Nah, di sini sumbernya bisa dari bilateral, multilateral maupun KSA LPKE. Namun demikian, mungkin nanti untuk yang standar layanan yang kami sampaikan lebih pada bilateral dan multilateral ya Bapak Ibu. Saya nggak tahu, sepertinya belum ada ya Pak Yovan ya yang LPKE KSA ya standar pelayanannya yang mungkin tahun depan ya sedang disiapkan. Ya, ini adalah dari bilateral, multilateral. Bilateral itu bisa disaksikan dari JK, KFW, AFD, multilateral Bank Dunia, ADB dan sebagainya. Kemudian untuk sektor-sektornya pun juga bervariasi, ada transportasi, energi, pertanian, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Kemudian di manakah peran Kementerian Keuangan dalam pengadaan pinjaman? Mungkin di sini kita lebih pada, di sini Kementerian Keuangan kita baca sebagai DCPPR mungkin ya, dan lebih sempit lagi mungkin di Direktorat Pinjaman dan Hibah. Karena Kementerian Keuangan sebenarnya ada di tempatnya Pak Febrito, ada Mas Beni, kemudian ada juga di DJA dan sebagainya. Nah ini kalau di sini untuk peran kita ada di perencanaan, negosiasi, kemudian penandatanganan dan pengefektifan. Nah di perencanaan ini tadi seperti saya sampaikan banyak di Pak Jarod ya, di timnya Pak Jarod. Kemudian di kami berempat sebenarnya dengan Bu Ria itu banyak di negosiasi, penandatanganan dan pengefektifan. Nanti bisa akan saya sampaikan dengan secara lebih rinci, sedikit lebih rinci untuk ini yang kami kotakin garis kotak putus-putus ini seperti apa langkah-langkahnya dan juga seperti apa norma waktu dan sebagainya. Di sini nanti karena ini nanti akan kami akan saya ulang, izin saya skip untuk yang ini. Nah, untuk yang pertama layanan pengadaan pinjaman bilateral dan pinjaman multilateral. Nah, di sini di mana layanan kami berada. Nah, ini adalah alurnya dari end to end ya Bapak Ibu, dari mulai pengusulan dari KL, dari Kementerian Lembaga, dari Bapak Ibu, kemudian mengusulkan kepada Bappenas untuk bisa dimasukkan atau dicantumkan dalam Blue Book, Green Book sehingga bisa menghasilkan kesiapan kegiatan berupa daftar kegiatan yang dikirimkan kepada kami di Kemenkeu. Nah, itulah kalau kami sudah menerima daftar kegiatan dari Bapak Ibu di Bappenas, itu adalah sebagai trigger bagi kami untuk memberikan layanan yang berupa pengadaan pinjaman baik bilateral maupun multilateral. Nanti akan kami sampaikan, jadi layanan kami yang akan saya sampaikan itu dimulai dari titik, ini ada ininya enggak ya? Oh harus di sini ya? Mohon maaf, ini saya baru sekali, janinnya rada agak gaptek. Ya, nggak usah disorot lah ya daripada nanti pindah-pindah. Jadi dari di Kemenkeu ini dari mulai daftar kegiatan, di situ ada dot ungu nomor 3 itu daftar kegiatan kami terima dari Bappenas. Kemudian kami memulai sampai dengan dot yang ketiga. Jadi dari daftar kegiatan kami terima, kemudian kami melaksanakan persiapan negosiasi, penandatanganan dan pengefektifan. Jadi ada di tengah-tengah. Nanti kalau sudah efektif kembali lagi kepada Bapak Ibu untuk pelaksanaan kegiatannya, sekaligus dimonef oleh Bappenas dan Kemenkeu di tempat Bu Endah. Kemudian termasuk nanti repayment ya kalau sudah closing dan juga pembayaran biaya-biayanya. Pencairan ada di tempatnya Pak Febrito. Jadi cukup banyak yang terlibat di Kementerian Keuangan ini. Nah, ini adalah untuk mungkin definisi ya. Kalau Bapak Ibu mungkin sudah sangat familiar ya dengan definisi ini, kreditur bilateral.
adalah pemerintah negara asing atau lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah negara asing atau lembaga yang bertindak untuk pemerintah negara asing yang memberikan pinjaman kepada pemerintah. Di sini ada Australia, AusAid, kemudian KfW, BPI France, SFD dari Saudi, kemudian AFD, IDCF, JICA, UKEF, dan Unicredit. Sementara untuk multilateral, itu meliputi lembaga keuangan internasional yang beranggotakan beberapa negara yang memberikan pinjaman kepada pemerintah. Ada Bank Dunia, ADB, ISDB, IFAD, AIB, EIB, IF. IF ini sedikit sekali ya yang kami terima. Nah ini adalah, jadi kami untuk layanan pengadaan pinjaman dan hibah itu dibagi menjadi 4 tahapan Bapak Ibu. Tahap pertama adalah persiapan perundingan. 4 tahapan ini semuanya norma waktunya adalah 15 hari kerja di luar waktu tunggu. Jadi ini adalah proses bisnis atau tahapan yang pertama, yaitu persiapan perundingan yang kami mulai dari saat kita menerima daftar kegiatan dari Bappenas. Setelah kami menerima daftar kegiatan dari Bappenas, itu adalah sebagai trigger bagi kami untuk mempersiapkan negosiasi atau perundingan. Kelengkapan dokumennya adalah daftar kegiatan dari Bappenas sudah kami terima, kemudian dalam hal diteruskan pinjaman tersebut diteruskan atau diteruskan sebagai pinjaman maupun hibah, itu diperlukan surat penetapan atas usulan penerusan pinjaman dari Menteri Keuangan. Adapun surat penetapan tersebut berdasarkan surat usulan penerusan pinjaman dari calon executing agency. Kemudian kami juga sudah mendapatkan surat undangan perundingan dan konsep perjanjian pinjaman dari pihak lender. Jadi 3 kelengkapan tersebut menjadi trigger bagi kami untuk melaksanakan persiapan perundingan, yaitu antara lain kami menyusun konsep formal request dan kami menyampaikan undangan untuk melaksanakan rapat interkementerian. Mungkin hampir semua di sini ya sudah pernah kami undang untuk melaksanakan rapat interkementerian. Tujuannya adalah untuk membahas draft perjanjian pinjaman yang sudah disampaikan dari lender kepada kita untuk mendapatkan satu suara, sehingga kita bisa menyampaikan usulan-usulan kepada pihak lender mana-mana saja hal-hal yang harus diubah, disesuaikan supaya bisa memberikan manfaat yang maksimal bagi pemerintah dan menghindari hal-hal yang mungkin akan memberikan kerugian atau kerugian di kemudian hari, baik dari sisi legal maupun dari sisi financing. Kemudian setelah kita laksanakan rapat interkementerian tersebut, kita sampai pada tahapan berikutnya, yaitu pelaksanaan perundingan. Nah, untuk kita bisa melaksanakan perundingan itu, kita mendapatkan usulan anggota tim delegasi negosiasi. Nah, ini juga tidak semuanya itu mempersyaratkan SK tim tersebut, tetapi biasanya yang mempersyaratkan adalah lender-lender dari MDBs, itu biasa kita dapatkan. Kemudian atas rapat interkementerian yang sudah kita laksanakan pada saat persiapan perundingan tadi, kita menyusun daftar tanggapan dan kita sampaikan kepada pihak lender untuk selanjutnya kita mengadakan negosiasi atau perundingan. Perundingan ini pun bisa dilakukan dengan tatap muka baik secara fisik, kemudian virtual, atau juga bisa kita lakukan secara korespondensi atau surat menyurat. Itu untuk perundingannya. Untuk kelengkapan dokumennya, usulan anggota tim delegasi dari Bapak Ibu semuanya yang menjadi akan menjadi anggota atau yang terlibat. Kemudian surat keputusan tim delegasi RI. Kemudian pada saat kita melakukan perundingan, kita juga menyusun minutes of negotiation yang biasanya disiapkan oleh lender dan ditandatangani bersama dengan DJPPR. Dalam hal ini ketua ataupun wakil ketua delegasi RI. Kemudian kalau misalnya negosiasi tersebut secara virtual maupun tatap muka secara fisik, kita mengirimkan undangan perundingan pinjaman multilateral baik kepada pihak tim dari pemerintah maupun kepada pihak lender, menyetujui ataupun mengusulkan tanggal yang lain dari undangan mereka. Setelah dilakukan negosiasi, kita menandatangani minutes of negotiation, kemudian menyusun konsep laporan hasil pelaksanaan perundingan. Nah, setelah itu dari Delri akan menyusun laporan kepada pimpinan, kepada
Dirjen dan juga Menteri Keuangan, sementara dari pihak lender akan menyampaikan kepada board untuk mendapatkan persetujuan atau board approval. Setelah mendapatkan persetujuan dari board, kemudian kita sampai kepada tahapan yang berikutnya, yaitu tahapan penandatanganan perjanjian. Ini tahap ketiga ya Bapak Ibu ya. Sebelum kita menandatangani perjanjian tersebut, kita akan meminta surat pernyataan kesiapan dan kesiapan tanggung jawab. Surat pernyataan kesiapan dan tanggung jawab sebenarnya ini ya, atau SPKTJ dari Bapak Ibu semuanya, di mana mungkin Bapak Ibu juga sudah familiar. Di situ adalah pernyataan dari pelaksana kegiatan yang menyatakan bahwa sudah siap untuk melaksanakan kegiatan, dan jika nanti ada hal-hal yang memang terjadi kendala di lapangan dan sebagainya, itu siap untuk menindaklanjuti, dan kemudian ada formatnya yang akan kita sampaikan pada saat kita meminta surat pernyataan dimaksud. Kemudian kita juga setelah itu kita review kembali, dari kami mereview kembali atas execution copy tersebut, apakah sudah sesuai dengan hasil negosiasi atau belum. Jika sudah, maka akan segera kita lakukan penandatanganan. Penandatanganan ini pun bisa dilaksanakan baik secara countersign, ditandatangan terlebih dahulu dari pihak lender kemudian kita, ataupun sebaliknya. Bisa juga seremonial, tetapi sudah jarang ya Bapak Ibu ya, kalau yang seremonial kita seringnya melakukan secara countersign. Selanjutnya untuk kelengkapan dokumennya itu sendiri adalah konsep akhir dari perjanjian pinjaman atau draft final loan agreement dan SPKTJ tadi. Apabila sudah ditandatangani, maka akan kita sampaikan kepada Bapak Ibu semua, kemudian dan juga kepada pihak-pihak yang memang wajib kita kirim untuk loan agreement yang sudah ditandatangan, misalnya BPK, kemudian unit-unit lain yang memang terkait. Selanjutnya untuk pengefektifan perjanjian. Jadi Bapak Ibu, untuk perjanjian tersebut belum tentu kalau sudah ditandatangani langsung efektif. Tetapi ada juga yang memerlukan persyaratan pengefektifan untuk bisa dicairkan, atau persyaratan untuk disbursement. Dan itu dicantumkan di dalam draft loan agreement, biasanya di klausul condition of effectiveness. Untuk pengefektifan perjanjian sendiri, tahapannya itu adalah dari DJPPR akan melakukan koordinasi dalam hal lender mensyaratkan dokumen tertentu. Dokumennya apa saja? Itu biasanya di kelengkapan dokumen ya Bapak Ibu, di kanan itu pada umumnya adalah legal opinion. Ini hampir di semua lender mensyaratkan legal opinion untuk pengefektifan pinjaman. Yang tidak itu setahu saya baru Bank Dunia saja yang tidak mempersyaratkan untuk legal opinion, tapi kalau yang lain itu selalu mempersyaratkan. Ini bisa diterbitkan baik oleh dan Himbara ya, Bu Aisyah sudah merimain, Himbara juga enggak, jadi lebih mudah ya Himbara ya. Kemudian untuk ini bisa diterbitkan baik dari Kementerian Hukum maupun dari Biro Hukum Kementerian Keuangan. Jadi tergantung di dalam loan agreement-nya itu membunyikan akan diminta diterbitkan oleh siapa. Makanya koordinasinya akan kita laksanakan itu bisa dengan Biro Hukum jika diminta diterbitkan oleh Biro Hukum, dan bisa diterbitkan oleh Kementerian Hukum, dan kita koordinasinya dengan Kementerian Hukum. Persyaratan lain itu bervariasi Bapak Ibu. Kalau kita bicara untuk pinjaman bilateral dan multilateral, kalau yang biasa ya itu biasanya tidak terlalu banyak. Ada POM, kadang-kadang diminta untuk sudah tanda tangan POM, atau mungkin juga bisa diminta untuk PIU, sudah dibentuk PIU, atau kemudian atau hal-hal lain. Berbeda dengan kalau komersial ya, bisa 10-15 list condition untuk pengefektifan. Kemudian untuk LO ini yang memproses adalah Kementerian Keuangan, sementara untuk dokumen-dokumen lain yang lebih teknis itu biasanya kami akan meminta kepada kementerian lembaga sebagai executing agency untuk menyiapkan. Setelah semuanya siap, kita akan sampaikan kepada lender dengan mengirimkan permohonan pernyataan efektif kepada lender dengan melampirkan dokumen-dokumen persyaratan. Setelah kita menerima declaration of effectiveness dari lender, nanti akan kita sampaikan pernyataan efektif tersebut kepada pihak executing agency.
Berapa? 2 menit lagi. Ini baru satu layanan Pak Yofan. Nanti saya gebut ya. Ini yang panjang ya ini kok ya. Boleh nawar 5 menit ya. Untuk jangka waktu penyelesaian itu adalah 15 hari kerja efektif pada masing-masing tahapan. Tadi ada 4 tahapan Bapak Ibu, masing-masing 15 menit. Di luar tahapan pelaksanaan perundingan dan waktu tunggu, dan dengan catatan seluruh dokumen persyaratan telah lengkap. Adapun produk layanan dari pengadaan pinjaman bilateral dan multilateral ini adalah perjanjian pinjaman atau loan agreement dan surat pemberitahuan efektif kepada executing agency. Kemudian untuk biayanya kami tidak memungut biaya, seluruh layanan Direktorat Pinjaman dan Hibah bebas biaya. Jadi mohon izin kalau misalnya ada yang mempersyaratkan biaya itu hoax ya, tidak ada yang mempersyaratkan biaya, itu bisa langsung nanti mungkin Pak Yofan akan ini ya lebih menjelaskan, bisa langsung diinfokan kepada kami, ada kotak masukan ya, kotak pengaduan. Ini adalah standar layanan sesuai Kepdidjen PPR 38 PR 2025. Kalau ada yang belum kenal, ini Mbak Jasmine fotonya ada di sini sepertinya ya. Kemudian untuk layanan amandemen perjanjian, layanan yang kedua yaitu layanan amandemen perjanjian pinjaman. Saya sudah nawar ke Pak Yofan, dikasih waktu 5 menit, saya akan cepat saja. Di sini untuk amandemen atau perubahan perjanjian pinjaman itu dilakukan jika terdapat perubahan pada klausul maupun materi dalam perjanjian pinjaman. Jadi untuk loan agreement itu adalah perjanjian internasional antara dua belah pihak, antara lender dan, ini untuk yang PLN ya, antara lender dengan pemerintah. Jadi semua perubahan yang ada di dalam loan agreement tersebut harus disepakati bersama dalam bentuk amandemen. Amandemen bisa berupa perpanjangan masa penarikan, baik availability period, perpanjangan masa penarikan atau availability period, atau bisa juga kita sebut sebagai perpanjangan closing date. Kemudian realokasi atau perubahan alokasi antar kategori, misalnya kebanyakan di konsultan mau dipindah ke civil work, atau mungkin sebaliknya, atau mau dari contingencies mau dipindahkan, itu juga perlu amandemen berupa realokasi. Kemudian perubahan lingkup proyek termasuk lokasi, scope of work, spesifikasi jumlah barang atau penerima benefit. Bisa juga cancellation atau pembatalan pinjaman, bisa sebagian ataupun seluruhnya. Juga perubahan nama executing agency, penambahan implementing agency, nomor rekening dan sebagainya. Jadi di sini mungkin Bapak Ibu kadang kalau di DJPPR kadang agak lama sedikit, kadang cepat karena ada yang harus ditandatangan dirjen untuk usulannya, dan ada juga yang bisa ditandatangan oleh direktur. Itu yang kadang juga cukup mempengaruhi. Nah, ini adalah prosedurnya, ada usulan, kemudian kami review, kalau perlu rapat kami selenggarakan rapat terlebih dahulu. Kemudian kalau tidak, kami akan segera meminta rekomendasi ke Bappenas di tempatnya Bu Wulan. Kemudian setelahnya kita akan, kalau sudah mendapatkan tanggapan dari Bappenas, usulan tersebut akan kami sampaikan kepada lender untuk apakah disetujui atau tidak. Jika sudah mendapatkan persetujuan, kita akan segera sampaikan kepada pihak executing agency selaku pemohon. Adapun dokumen yang diperlukan surat usulan, kemudian juga yang tak kalah pentingnya adalah explanatory notes. Mungkin karena waktu terbatas, secara cepat ini karena cukup penting Bapak Ibu untuk explanatory notes ini yang mungkin perlu mendapatkan perhatian dari kita semua. Saya ingin menggarisbawahi karena ini kadang bolak-balik ya untuk explanatory notes ini, IN ini, mohon untuk bisa di dalam IN tersebut harus memuat seluruh ini minimal 7 poin ini tercantum di dalam explanatory notes yang Bapak Ibu lampirkan dalam usulan amandemen. Yang pertama adalah identifikasi permasalahan atau bottlenecks. Kedua, progres fisik dan deviasi dari target. Jadi biasanya kan amandemen itu juga karena adanya deviasi antara target dengan realisasi saat ini. Kemudian yang ketiga, progres penarikan pinjaman dan belanja rupiah murni atau RMP jika ada. Kemudian urgensi amandemen, kenapa diperlukan amandemen, ini harus justifikasinya harus kuat. Kemudian rencana mitigasi risikonya bagaimana, kalau misalnya ini sudah dilakukan apakah ada risiko-risiko, kemudian apakah nanti bisa
berhasil, tepat guna dan sebagainya. Kemudian skenario timeline penyelesaian pekerjaan, misalnya ada perpanjangan, harus lumayan detail, harus secara detail mencantumkan timeline, kemudian disbursement, kemudian jangan sampai terulang lagi kendala yang sebelumnya dan sebagainya. Kemudian disbursement plan terbaru, karena pasti kan ada penyesuaian ya dari disbursement plan sebelumnya. Jadi supaya usulan amandemen Bapak Ibu itu bisa kami proses secara cepat, biasanya itu kalau misalnya ini sudah lengkap itu bisa cepat, tapi kalau misalnya belum itu kadang bolak-balik kalau misalnya IN-nya belum cukup justify gitu ya, itu kita akan minta untuk lengkapi. Juga perlu diperhatikan untuk bahasanya gitu ya, untuk apakah in English atau bahasa Indonesia. Yang saya perhatikan kalau Bank Dunia itu kan sudah men-treat bahasa Indonesia sebagai salah satu bahasa yang bisa diterima oleh Bank Dunia. Jadi untuk pinjaman-pinjaman Bank Dunia biasanya tidak dipersyaratkan juga untuk bahasa Inggris gitu. Tetapi kalau misalnya untuk lender lain yang memang harus bahasa Inggris, mohon bisa juga untuk disiapkan sudah dalam bahasa Inggris. Nah, standar layanan ini waktunya sama, jangka waktu penyelesaian ini, tahapan ini sama 15 hari kerja efektif, tidak termasuk waktu tunggu, dengan catatan seluruh dokumen persyaratan telah lengkap, dan produknya adalah surat tanggapan atas usulan amandemen perjanjian pinjaman kepada executing agency selaku pengusul. Untuk ini juga bebas biaya. Mungkin sepertinya itu ya. Oh iya ada ya. Baik, mungkin itu Pak Yovan, mohon maaf waktunya agak molor dari yang diberikan oleh Pak Yovan. Makasih banyak atas perhatiannya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Ibu Susi. Mungkin tidak sia-sia ya Bu ya. Tambah 5 menit sebetulnya masih kurang juga ya Bu Susi ya untuk ininya. Mungkin sebelum kami masuk ke paparan selanjutnya, mungkin kami persilakan kepada Ibu Gresia untuk memberikan tambahan ataupun ada hal-hal yang lain yang perlu disampaikan sebagai bagian dari paparan Bu Susi. Kami persilakan ke Bu Gresia. Terima kasih Pak Moderator, Pak Yovan, Bapak Ibu semuanya. Tadi secara lengkap sudah disampaikan oleh Ibu Susi mengenai proses pengadaan maupun amandemen. Yang kami pahami dan kita pahami bersama bahwa proses ini adalah proses yang kolaboratif seperti itu. Ini memerlukan dukungan tentunya dari Bapak Ibu, terutama juga terkait dengan beberapa trigger dari proses ini ada di Bapak Ibu semuanya, terutama tadi terkait dengan amandemen seperti itu. Jadi Bapak Ibu, kalau kami dari pengadaan pinjaman dan hibah terkait bilateral maupun KSA yang terkait dengan negara Eropa, Amerika dan juga Australia, kami di tim kerja tersebut menyampaikan tadi bahwa standar pelayanan ini memang sesuatu yang kita desain untuk memperjelas ekspektasi dari Bapak Ibu semuanya. Harapannya, tapi dalam dinamikanya sendiri, mungkin Bapak Ibu juga sudah kemudian terlibat dalam proses pengadaan maupun amandemen, yang kadang bisa jadi memerlukan waktu yang lebih panjang, waktu tunggu mungkin ya, bukan proses di kaminya, tapi waktu tunggu yang kemungkinan bisa jadi lebih panjang. Dan ini memang variatif di tiap lender, terutama kami di bilateral cukup banyak lender yang bilateral yang memang secara proses gitu ya, secara proses perlu sampai ke headquarternya di negaranya masing-masing seperti itu, sehingga proses yang ada untuk persetujuan maupun juga kemudian amandemen maupun juga hal-hal terkait dengan pembahasan negosiasi dan sebagainya itu perlu sampai ke headquarter. Jadi Bapak Ibu, kami harapkan standar pelayanan yang tadi disampaikan Ibu Susi sudah bisa memperjelas ekspektasi dari Bapak Ibu semuanya, dan kami harapkan kerjasamanya ke depan dari Bapak Ibu, tentu kerjasama yang sudah baik selama ini bisa terus kita tingkatkan, kita kuatkan, dan harapannya kami juga bisa mendapatkan energi baru gitu ya, masukan-masukan dari Bapak Ibu terkait dengan penyempurnaan standar pelayanan yang ada di Direktorat Pinjaman Hibah, sehingga ya kualitas dari proses gitu ya, baik dari sisi governance dan tata kelola itu akan semakin baik, karena
ini saya kemarin dapat bocoran dari Pak Yofan juga gitu ya, katanya salah satu penentu dari kinerja project itu adalah salah satunya kinerja dari tata kelolanya. Jadi kita sama-sama jaga Bapak Ibu. Demikian mungkin dari kami Pak Yofan sedikit tambahan dari terkait dari perspektif bilateralnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Gracia. Mungkin memang benar ya Bu ya, tantangan terbesar adalah waktu dan juga tata kelola. Terutama waktu yang banyak yang mengira bahwa Direktorat PH cenderung lambat, padahal sebetulnya ada waktu-waktu yang kita di luar kendali kita. Mungkin nanti kami mohon pemahamannya Bapak Ibu ya untuk melihat untuk menyadari bahwa ada waktu-waktu yang memang itu di luar kontrol Direktorat PH. Mungkin kami undang juga Bu Aisyah untuk memberikan semacam tambahan ataupun hal-hal yang akan bisa disampaikan untuk menambah paparan yang disampaikan oleh Bu Susi dan Bu Gracia. Silakan Bu Aisyah. Baik, terima kasih banyak Pak Yofan. Saya pikir yang dijelaskan oleh Bu Susi maupun Ibu Gracia sudah sangat komprehensif. Namun mungkin saya ingin sedikit menegaskan terkait standar pelayanan di bidang amandemen. Karena kebetulan dari dulu saya memegang multilateral, juga saya sempat pegang bilateral, dan sekarang saya pegang KSA. Amandemen ini merupakan suatu kegiatan yang seringkali tidak bisa kita hindari ya, walaupun kita sudah coba jaga sebaik mungkin di awal seperti itu. Nah, tadi kalau kita melihat dari standar layanan kami, tadi juga ditegaskan oleh Pak Yofan, ada standar layanan katakanlah 15 hari kerja. Ada beberapa hal yang bisa menyebabkan perbedaan realisasinya, dalam artian 15 hari kerja itu betul-betul yang efektif, jadi di luar waktu tunggu dan sudah harus dipastikan bahwa sudah lengkap. Nah, ada beberapa hal yang mungkin saya ingin ajak bersama-sama seluruh khususnya ya yang memiliki portofolio pinjaman dan hibah, bagaimana sih saat kita akan melakukan usulan amandemen. Yang pertama itu perhatikan timelinenya. Nah, timeline seperti apa? Tadi Bu Gracia menyampaikan setiap lender memiliki karakteristik masing-masing. Jadi kita tidak bisa menyamakan saat lendernya itu katakanlah bilateral, multilateral, bahkan sesama bilateral, multilateral pun bisa beda. Kita harus memahami juga proses bisnis di masing-masing lender. Ada yang untuk pengefektifan amandemennya tuh sampai harus ada dulu proses pengefektifan, ada LO baru, ada yang langsung, itu juga perlu kita perhatikan. Karena itu kami berharap saat menyampaikan usulan kepada kami, agak diperhitungkan juga, jangan mepet ke waktu closing date-nya. Misalnya dia perpanjangan gitu ya. Perpanjangan jangan terlalu mepet ke waktu closing date. Katakanlah ditambah 1-2 bulan sebelumnya, sehingga itu membutuhkan waktu, menyediakan waktu yang cukup untuk proses-proses yang dibutuhkan. Termasuk tadi, selain proses bisnis di lender, juga ada proses bisnis, katakanlah kita memerlukan pertimbangan kepada Bappenas. Karena memang untuk hal-hal yang sifatnya berhubungan dengan kegiatan, pelaksanaan kegiatannya, misalnya dia ada perubahan desain, perubahan spesifikasi, kita akan selalu meminta pertimbangan kepada Bappenas. Di kami sendiri tentunya ada proses analisis juga berdasarkan expertise note yang disampaikan oleh Bapak Ibu di kementerian dan lembaga. Yang kedua adalah, ini tadi juga ditegaskan oleh Ibu Susi, terkait betapa pentingnya explanatory notes yang memadai. Kalau tadi ada 7 nih ya yang disebutkan oleh Bu Susi ini, saya mungkin bisa bilang, katakanlah saya rangkum jadi 3 aja. Pada dasarnya 7 ini tuh sangat penting. Saya bisa rangkum jadi 3. Yang pertama, bagaimana kita bisa menuliskan di dalam explainatory note itu seperti apa sih progresnya sampai dengan saat ini, statusnya. Kemudian yang kedua, apa yang akan diusulkan amandemennya dan urgensinya itu apa? Itu juga perlu secara clear ada di situ. Kalau memang tidak urgent, tentu kita akan melihat apakah betul ini amandemen perlu untuk diteruskan atau tidak, seperti itu. Dan yang ketiga adalah mitigasi resikonya. Tadi di sini perlu ada timeline yang jelas untuk memastikan bahwa katakanlah dia realokasi memang sudah pasti itu memang tidak akan direalokasi lagi. Bagaimana kita semua bersama sudah menyiapkan upaya-upaya agar amandemen ini tidak akan sering terjadi. Jadi perlu juga di dalam explanatory note itu disebutkan hal-hal yang sudah menjadi upaya yang dilakukan oleh kementerian lembaga untuk memastikan bahwa ini memang kita upayakan sebagai amandemen terakhir, seperti itu. Itu adalah 3 hal sedikitnya yang ada di dalam explanatory notes. Dan yang ketiga, ini berhubungan dengan tema pada hari ini, kolaborasi dan sinergi. Yang juga bisa menyebabkan kesuksesan dari suatu penyelesaian amandemen adalah bagaimana kita melakukan koordinasi erat antar lembaga, dari KL, Kementerian Keuangan, Bappenas maupun lender.
seringkali akan lebih mempercepat saat sudah ada diskusi di awal untuk bisa memahami concern-concernnya. Jadi saat memasukkan expertise note pun sudah terbayang apa sih yang kira-kira menjadi concern dari Bappenas, apa sih yang kira-kira menjadi concern dari Kementerian Keuangan, dan apa yang menjadi concern lender. Itu juga bisa menjadi salah satu cara untuk bisa mempercepat. Jadi koordinasi yang dilakukan itu bisa membuat kesuksesan suatu amandemen lebih baik lagi, khususnya dalam time-nya, waktunya. Mungkin itu dari saya, Pak Yofan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Aisyah atas tambahannya yang tadi menjelaskan bahwa amandemen ini pengaruh pada penyelesaian proyek ya. Nanti implikasinya besar bagaimana nanti proyek itu mendukung pencapaian target pembangunannya. Mungkin juga kita perlu pertimbangkan apakah kita perlu buat semacam kayak alodok kayak alo DPH gitu ya. Jadi ada board channel konsultasi sebelum KL itu mengajukan amandemen kepada Kementerian Keuangan ya, Bu Aisyah. Terima kasih Bu Aisyah. Mungkin baik Bapak Ibu, sebelum saya lanjut ke sesi tanya jawab, mungkin izinkan saya untuk memberikan paparan singkat, mungkin sekitar 5 menit terkait keberlanjutan dari zona integritas wilayah bebas dari korupsi Direktorat Pinjaman dan Hibah. Mungkin ini Bapak Ibu sudah sering dengar, namun kami akan terus sampaikan karena ini merupakan bagian dari upaya kami untuk mendukung pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang bebas dari KKN. Mungkin silakan Pak baik. Oke, mungkin pertama kami perlu mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, di mana atas dukungan Bapak Ibu bahwa Direktorat PH sendiri pada tahun 2023 sudah bisa memperoleh predikat ZUBBK, dan itu terus secara konsisten berlanjut sampai tahun 2026 ini. Jadi ZUBBK ini bukan hanya sekedar dari upaya dari pegawai atau pejabat di PH sendiri, tapi merupakan bantuan atau dukungan dari Bapak Ibu sekalian yang membantu kami untuk terus konsisten mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui predikat ZUBBK ini. Dan kami terus nanti mohon bantuan Bapak Ibu, mohon bantu kami bagaimana kami tetap bisa mempertahankan predikat ini. Nah, mungkin sedikit dasar hukum. Ini dasar hukumnya ada undang-undang, ada peraturannya, juga ada peraturan Menteri Keuangannya. Mungkin di sini yang saya coba raise adalah bahwa ZUBBK ini mempunyai landasan hukum yang jelas. Ya mungkin itu nanti akan menjadi dasar pedoman bagi kami untuk terus menjalankan prinsip-prinsip ZUBBK dimaksud. Dan jadi nanti kiranya dengan dukungan Ibu, dengan dukungan Bapak Ibu, dan juga upaya kami untuk bagaimana kami mematuhi dasar hukum ini, kami bisa terus secara konsisten untuk menjaga predikat ZUBBK ini. Di sini mungkin saya coba ada beberapa kegiatan, ada beberapa tindak pidana korupsi. Mungkin di sini Bapak Ibu mungkin bertanya-tanya seperti apa sih yang bisa mencederai ZUBBK dari DPH ini. Di sini kami coba ada 7, namun yang biasa yang mungkin yang terkait langsung dengan kami itu ada 3. Pertama tuh pemerasan, kemudian tuh suap menyuap dan gratifikasi. 3 kegiatan ini yang kami lihat ini bisa muncul yang mempengaruhi kinerja kami, dan kami mohon bantuan Bapak Ibu jika memang ditemukan baik 7 ataupun 3 kegiatan 3 tindak utama tindakan pidana utama ini, kami mohon bantuan Bapak Ibu untuk memberitahukan pada channel-channel nanti yang akan kami sampaikan, sehingga kami akan terus dapat menjaga integritas yang telah terbangun selama ini gitu. Jadi dan kami juga mohon bagi Bapak Ibu kiranya tolong bantu kami untuk jangan sampai tindakan pidana ini terjadi selama kita berinteraksi, baik ketika nanti Bapak Ibu meminta layanan bagi kami maupun nanti ketika kami memberikan layanan kepada Bapak Ibu. Nah, ini mungkin tadi yang saya sampaikan ada salah satu utama itu gratifikasi. Gratifikasi ini selama ini sering jadi ambigu di mana batasan gratifikasi tersebut. Di sini kami coba buat kategorinya ada 4. Walaupun saya sendiri saya selalu
mengutip pernyataan guru ngaji saya, jika ada sesuatu yang subhat itu lebih baik dihindarkan gitu. Jadi walaupun nanti Bapak Ibu punya misalnya, misalnya ada Baisa kebetulan ulang tahun atau apa ya, lebih baik saya bilang janganlah. Jangan. Yang penting doanya saja, doa atau lebih berkah daripada hadiah yang Baisa ya, ataupun Bu Kresia ya. Jadi mungkin lebih baik kalau mau ngasih itu doain saja, nggak usah ngasih sesuatu, karena doa itu langsung didengar di langit ketujuh gitu. Baru ini yang tadi saya sampaikan salam pengaduan, kami mohon bantuan Bapak Ibu untuk membantu kami tadi. Jika memang ada Bapak Ibu temukan baik dari pejabat atau pembuat PH yang melakukan tindakan pidana ataupun mempersulit Bapak Ibu ketika meminta layanan ataupun misalnya bukan sekedar layanan ya, mungkin juga nanti hal-hal yang lain, kami persilakan nanti Bapak Ibu untuk menyampaikan pengaduan. Di sana ada 4 channel. Pertama 134, kemudian ada WISE Kemenkyu, kemudian ada SPAN lapor dan website DJPPR. Kami pastikan di sini semua pengaduan akan ditindaklanjuti karena itu bukan hanya komitmen dari Direktorat PH, itu bukan komitmen kementerian lembaga, di mana kemarin Pak Menteri Keuangan sudah memberikan titah langsung kepada Inspektur Jenderal bahwa jangan sampai kejadian-kejadian tindakan pidana korupsi atau KKN itu terjadi lagi di Kementerian Keuangan. Dan juga kami di sini sangat menjaga kerahasiaan identitas Bapak Ibu. Jadi jangan takut, kami tidak akan membocorkan. Jika pun nanti kami pastikan tidak ada kebocoran. Karena pun misalnya kebocoran pun itu dijaga oleh undang-undang undang-undang ITE dan itu bisa dituntut oleh tuntutan pidana. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu, tolong bantu kami bagaimana kami tetap terus bisa menjaga J2 BWK. Karena ini juga bukan hanya buat kepentingan kami, juga buat kepentingan Bapak Ibu, bagaimana nanti kami bisa memberikan layanan yang baik dan juga bebas dari KKN. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan terkait ini. Mungkin di sini ada alur pengaduan. Jadi alur pengaduan pun nanti ini akan bisa Bapak Ibu lihat nanti di masing-masing channel channel pengaduan. Nanti di situ ada penjelasannya. Dan itu paling lambat 60 hari kerja sudah langsung ditindaklanjuti. Biasanya kalau yang seingat saya kalau WISE Kemenkyu itu lebih cepat karena biasanya Inspektorat Bidang Investigasi di bawah kalau kami bilang tuh semacam kayak KPK-nya Kementerian Keuangan tuh mereka langsung bertindak lebih cepat daripada unit kepatuhan internal yang lain di eselon 1 di Kementerian Keuangan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas bantuan Bapak Ibu untuk membantu kami mewujudkan JTWBK dan juga tolong bantu kami juga bagaimana kami bisa tetap menjaga prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Mungkin selanjutnya ini acara sesi yang ditunggu-tunggu. Di sini ada sesi tanya jawab. Nanti ada 3 Sri Kandi dan termasuk saya yang akan bisa akan menjawab segala pertanyaan Bapak Ibu, dan juga yang untuk online kebetulan di sini kami juga menyediakan link YouTube. Di situ ada Slido. Di sini kebetulan tadi ada katanya sudah ada pertanyaan kepada para narasumber. Namun sebelum nanti narasumber menjawab yang ada di Slido, mungkin kami buka dulu 3 sesi pertanyaan yang ada di ruangan ini untuk bertanya kepada narasumber. Kami persilakan. Atau sudah paham atau ini? Silakan Bapak yang sebelah kanan. Pak Beni. Iya. Baik, terima kasih pada moderator yang telah memberikan kami kesempatan untuk bertanya. Menindaklanjuti terkait dengan amandemen tadi, Bapak Ibu narasumber, memang kami selama ini memang ada 2 di proyek di kami itu yang memang sudah melakukan amandemen untuk kegiatan di ISAP dari ADB dan Lautra, kebetulan ada PIC-nya di sini untuk melakukan amandemen. Nah, terkait dengan tadi waktu terkait dengan bukan lama mungkin relatif, tapi barangkali untuk mencegah debottlenecking, apakah ada kriteria teknis administratif Bu, mana kegiatan yang memang bisa dilakukan katakanlah minor amendment dan major amendment sehingga waktu itu bisa kita percepat, dan kami di KL udah mengidentifikasi kalau ini barangkali ini bisa cepat, yang ini bisa agak lama nih. Apakah ada kriteria seperti itu Bu? Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung Bu Susi, Bu Gracia, Mbak Isa satu-satu dulu atau?
Oh ya, silakan Bu. Makasih Pak Yofan, mungkin saya sedikit nanti ada Bu Gresia dan Bu Aisyah juga, karena kalau Pak Beni ini KKP ini di semua lender ada gitu ya Pak Beni ya. Jadi ya dari kami bertiga ini bisa membantu jawab juga. Menarik sekali tadi Pak Beni untuk apakah ada kriteria untuk amandemen itu major dan minor gitu ya Pak Beni ya. Kalau dari kami memang kalau dari sisi prosedurnya memang tidak ada pembedaan Pak Beni, tetapi memang kalau dari sisi pengajuannya dari sisi administratifnya ada. Kalau secara administratif, kalau untuk usulan perpanjangan saja, perpanjangan closing date misalnya, itu bisa langsung ditandatangan oleh Ibu Direktur gitu, oleh di level Direktur. Tetapi kalau misalnya perubahannya itu major, misalnya restrukturisasi atau desain project, kemudian mengubah nilai dan sebagainya, itu harus ditandatangan oleh Dirjen PPR. Jadi itu secara untuk pengusulannya ya Pak Beni ya. Tetapi kalaupun untuk dari sisi substansinya itu tidak ada ketentuannya secara tertulis gitu ya, tetapi biasanya memang kalau secara tidak tertulis itu kalau untuk perubahan yang minor itu biasanya tidak panjang gitu pembahasannya gitu ya. Tetapi kalau untuk yang major itu biasanya juga dikoordinasikan juga dengan pihak lendernya seperti apa, karena kita juga meminimalisir kalau sudah kita usulkan tetapi ditolak gitu Pak Beni. Jadi biasanya kita juga sudah sebelum menyampaikan kepada lender juga sudah kita koordinasikan gitu. Mungkin ada tambahan? Bu Gresia, Bu Aisyah. Iya, sedikit menambahkan saja dari yang disampaikan Bu Susi. Memang kalau dari sisi tadi yang ditanyakan Pak Beni mengenai kriteria teknis ya Pak, pada prinsipnya kriteria teknis itu tadi lebih kepada siapa yang kemudian harus mengajukan seperti itu. Tapi dari sisi Bapak Ibu sebagai pengusul gitu ya, Bapak Ibu silahkan kemudian memang menyesuaikan siapa yang kemudian akan mengajukan itu dari kewenangan yang memang ada di unit Bapak Ibu tersendiri gitu ya. Nah memang Pak Beni mungkin kalau kita ini kalau yang di KKP mungkin yang perlu benar-benar dilihat lagi gitu ya Pak, mungkin proyek BBVA ya Pak kalau dari yang sisi bilateral, karena kita lihat memang agak berbeda dengan loan agreement yang lain di mana dia cukup teknis masuk di aneksnya, dan ketika aneksnya berubah kemudian ada proses amandemen gitu, padahal kita pikir itu kriteria teknis administratif gitu ya, tapi kemudian dari sisi lenders kemudian ada perspektif yang berbeda. Jadi memang teknis administratif dan kriteria-kriteria tadi kalau dari perspektif kami didasarkan pada pengajuannya ya Bu Susi ya, seperti itu. Jadi kalau dari sisi lenders ternyata memang juga kita harus mix and match-kan lagi bagaimana kemudian dari sisi lenders. Mungkin itu tambahan dari kami yang terkait dengan bilateral. Tambahin sedikit ya Mas Yofan ya. Tambahan dari saya tadi dari Bu Susi maupun Bu Gresia menyampaikan memang dari sisi kita bisa dibilang dibedakan antara yang hanya perpanjangan gitu dengan yang dia selain perpanjangan ataupun realokasi dia ada kompleksitas lebih, misalnya ada perubahan desain. Selain di sisi kita yang perlu kita perhatikan juga di sisi lendernya. Jadi di lender sendiri pun itu seringkali mereka ada yang cukup disetujui di katakanlah di Indonesia, ada yang harus ke headquarter, ada yang di headquarter pun nanti berhubungan dengan bagian finance-nya misalnya atau dengan bagian ESG-nya misalnya. Jadi semakin kompleks suatu amandemen, dia mau tidak mau bisa menyebabkan proses di lendernya pun lebih panjang, dan ini perlu kita diskusikan saat kita mau mengajukan suatu amandemen dengan pihak lendernya gitu. Seperti itu. Dan juga pengalaman saya juga, walaupun dia katakanlah terkesan minor hanya perpanjangan, kadang bisa lebih panjang saat expiry note-nya itu bolak-balik, karena expiry note-nya itu kurang meyakinkan gitu Pak. Jadi mohon bantuan juga, jadi saat menyampaikan expiry note, walaupun itu katakanlah sepertinya minor, tapi tetap dibuat tadi yang 7 hal tadi yang disampaikan Bu Susi atau saya sudah rangkum menjadi 3 hal itu, mohon bisa secara clear ada di dalam expiry note-nya, atau jika butuh, jika memang ini khawatir masih ada keraguan, bisa rapat dulu untuk melihat kira-kira concern dari pihak terkait seperti apa untuk memastikan expiry note-nya itu memadai saat nanti diajukan amandemennya. Mungkin itu dari saya, makasih.
Baik, terima kasih Bu Aisyah. Pak Beni, ada yang mau ditambahkan atau ini? Baik, terima kasih. Bapak Ibu, kami undang kembali untuk menyampaikan pertanyaan kepada para narasumber. Kami persilakan. Mungkin sambil menunggu yang ada di ruangan, mungkin izin Pak Bu Susi, Bu Kresia, Bu Aisyah, di sini ada pertanyaan dari Slido dari Pak Yus Batam. Di sini pertanyaannya, apakah Batam masih bisa mendapatkan pembiayaan dari loan PLN setelah selesai proyek pertama? Terkait pengolahan air limbah domestik IPAL, mekanismenya seperti apa? Jadi Pak Yus menanyakan mengenai pembiayaan lanjutan setelah loan yang pertama sudah selesai. Mekanismenya nanti seperti apa gitu. Mungkin kami silakan atau Bu, oke silakan Bu Kresia. Ya terima kasih Pak Yovan dan terima kasih juga tadi Pak Yus ya. Kalau dari perspektif kami, kalau terkait dengan bagaimana kemudian proyek ini di-approve itu kita harus balik dari proses awal lagi dari kemudian perencanaan yang memang kemudian itu adanya di Bappenas. Jadi bagaimana kemudian proses proyek itu kemudian akan dilanjutkan, misalnya ada additional financing ataupun juga kemudian ada proyek yang baru, itu lebih nanti bagaimana kemudian Bappenas yang kemudian akan mengukur gitu ya target-target pembangunan, apakah kemudian masih tercapai dengan adanya proyek baru ataukah adanya additional financing misalnya, seperti itu tadi yang ditanyakan Pak Yus ya. Mudah-mudahan Pak Yovan terjawab. Kalau dari kami perspektifnya selama Bappenas kemudian meng-approve dan kemudian kami sampai ke kami dalam daftar kegiatan, kami siap Bapak Ibu untuk kemudian menindaklanjutinya bersama dengan Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Kresia. Mungkin nanti di sesi kedua ya, kebetulan ada Bu Bulan di sini, mungkin bisa ditambahkan Bu Bulan pertanyaannya, jawabannya atas pertanyaan Bu Yus, Pak Yus tadi. Mungkin selanjutnya ini ada anonimus Bu Susi, Bu Kresia, Bu Aisyah. Ini ada pertanyaannya, jika ada permasalahan terkait implementasi pinjaman, bagaimana SOP di Direktorat Pinjaman dan Hibah mengkoordinasikan solusinya dan berapa lama? Mungkin Bu Aisyah, silakan Bu Aisyah. Terkait permasalahan apabila kita mendapatkan permintaan untuk penyelesaian permasalahan di dalam pinjaman, itu memang merupakan salah satu ikudi kami juga, sehingga mau tidak mau kita akan berusaha secepatnya untuk bisa membantu. Mengenai berapa lamanya ini akan sebetulnya akan tergantung tadi, balik lagi ke isunya seperti apa. Jadi biasanya kalau misalnya kami menerima surat permintaan penyelesaian permasalahan, katakanlah bisa dari kementerian, bisa juga dari lender gitu, yang akan kami lakukan pertama kali adalah melakukan analisis dulu untuk melihat sebetulnya isunya siapa saja stakeholder yang mungkin terkait. Setelah kami memahami kurang lebih akar permasalahannya apa, maka bisa saja langsung ditindaklanjuti internal kami, katakanlah melalui suatu surat jawaban, atau langsung kita selesaikan internal, atau jika ini berhubungan dengan kewenangan yang di luar Direktorat PH, maka kita bisa melakukan permintaan tanggapan secara tertulis, maupun kalau dibutuhkan beberapa, sangat mungkin kita akan melakukan rapat gitu. Jadi kita akan melaksanakan rapat untuk melihat kemana baiknya solusi-solusi bisa dicapai gitu. Jadi opsi-opsinya apa saja dan kira-kira solusi terbaiknya seperti apa. Nanti kalau sudah ada kesepakatan, kita akan menyampaikan surat jawaban kepada kementerian ataupun lender yang tadi menyampaikan permintaan untuk penyelesaian permasalahan. Waktunya ya itu secepatnya sebetulnya sih, bisa dibilang kalau satu hal itu sekitar ya 5 hari kerja di kami sih biasanya sudah selesai ya, kalau untuk satu step per stepnya gitu. Tergantung dari tadi apakah memang kompleks sekali, sejauh mana koordinasinya itu dibutuhkan. Kadang 5 hari kerja itu di luar, katakanlah kita menunggu hasil koordinasi dengan suatu instansi gitu. Kan kalaupun kita bertanya ke suatu instansi informal pun belum tentu kita bisa mendapat jawaban di hari yang sama gitu. Jadi kadang-kadang kita pun masih menunggu hal-hal seperti itu, dan itu menjadi bagian dari lamanya proses untuk penyelesaian permasalahan. Itu yang pernah saya alami. Jika ada tambahan dari Bu Susi maupun Bu Kresia, silakan. Oke, baik. Terima kasih Bu Aisyah. Bapak Ibu yang ada di ruangan, ada yang bisa silakan yang.
baik, izin Pak Yovan. Perkenalkan saya Tito dari Direktorat Sanitasi Kementerian PU. Izin Bu Susi juga. Terkait pertanyaannya adalah kami akan memperpanjang loan. Kami ada beberapa kegiatan loan di Direktorat Sanitasi. Salah satunya ada dari lender JICA. Nah, ini akan kami usulkan untuk perpanjangan loan-nya. Nah, untuk biasanya dari JICA sendiri kira-kira berapa lama ya Bu atau Pak Yovan terkait perpanjangan loan-nya ini? Karena kan memang kemungkinan kegiatan akan berakhir di 2027, ada yang di Februari dan di September. Nah, ini kami sudah buatkan untuk explanatory note-nya. Namun ketika kami informal berbicara dengan JICA ini, karena prosesnya cukup panjang, mereka juga infonya akan sampai ke pusat, ke Jepangnya, ke pemerintah Jepangnya. Nah, apakah ada referensi atau pengalaman sebelumnya terkait hibah JICA, pinjaman JICA ini, berapa lama prosesnya mungkin Bu, Bapak? Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Mungkin ini pertanyaan ke Bu Gresia ya, yang sebagai Bapak yang PIC-nya JICA. Kami silakan Bu Gresia. Ya, terima kasih. Tadi Bapak udah menyampaikan nama dari Direktorat Sanitasi. Pak siapa Pak? Mohon maaf. Tito Bu. Dito. Tito. 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 Tenggo ya Pak. Ya. Pak Tito, terima kasih nih untuk pertanyaannya. Kami rasa awareness seperti ini juga memang sangat diperlukan memang dari pelaksana proyek itu sendiri. Memang untuk JICA ini cukup, tapi bukan berarti kemudian tidak bisa ditindaklanjuti ya. Artinya dari JICA terbuka untuk kemudian adanya, terutama tadi perpanjangan ya Pak ya. Memang mekanismenya kita bisa menyampaikan permintaan ke kami, terus kemudian juga nanti kami akan minta rekomendasi dari Bappenas, seperti itu prosesnya tadi yang disampaikan Bu Susi juga. Tadi Bu Aisyah juga sudah menyampaikan 7 points and then kemudian dikompres lagi jadi 3 poin, ya mungkin hal itu perlu diperhatikan. Memang tapi dari JICA sendiri, kebetulan saya ya Pak, baru sedikit Pak amandemen yang kemudian saya tangani, itu bisa varied, bisa bervariasi. Yang saya tangani itu minimal 2 bulan, maksimal itu yang kemarin ini baru 2 Pak, jadi ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan. Jadi memang itu yang kemudian bisa diantisipasi Pak. Memang kembali lagi kalau JICA itu cukup ketat, lenders yang kemudian dia memang punya requirements dan juga kemudian pagar-pagar gitu ya Pak, dia punya aturan-aturan yang cukup ketat gitu untuk Jepang ini, dan persetujuannya juga sampai ke headquarters sehingga kemudian waktunya juga bisa panjang. Tapi kita akan sampaikan Pak, untuk koordinasi dengan JICA kantor di Indonesia itu kita cukup sangat baik, itu seperti itu kita bisa sampaikan terlebih dahulu, kemudian concern-concern sekiranya ada yang akan ditanyakan dan kemudian perlu kami koordinasikan dengan JICA, kami siap Pak membantu Direktorat Sanitasi. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Gresia. Pak Tito, bagaimana Pak Tito? Cukup Pak, kebetulan explanatory note juga sudah kami buat, mungkin saat ini sedang di biro untuk disampaikan ke Bappenas. Jadi memang kami juga mohon bantuannya terkait ke JICA-nya nanti. Mungkin. Baik, terima kasih Pak. Baik Pak Tito, nanti Bu Gresia dan tim akan membantu. Baik, mungkin Bapak Ibu ada menyampaikan pertanyaan, tanggapan atau masukan atau pertanyaan? Sebelum saya beralih ke pertanyaan selanjutnya. Oke, silakan Ibu yang di belakang. Oke. Terima kasih Pak Yovan untuk kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Cindy dari Direktorat Sanitasi. Izin bertanya Pak, salah satu kegiatan kami yaitu kegiatan ISWMP, loan dari World Bank, akan berakhir di bulan Mei 2027. Nah, jika kami berencana untuk mengajukan partial cancellation, kapan sebaiknya kami mulai mengusulkan partial cancellation tersebut? Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Bu Silvi. Silakan Bu Susi. Tadi proyek ISWMP ya Bu ya, Mbak? Iya Pak, iya Bu. ISWMP, iya. Ini sudah cukup panjang ya perjalanannya ya, Bank Dunia kan ya. Ya, terima kasih banyak. Mungkin pertanyaannya ya. Jadi kalau untuk ISWMP ini sepertinya kan juga memang sekitar setahun lagi ya untuk bisa closing setelah perpanjangan. Jadi begini. Kita memang kalau untuk proyek-proyek Bapak Ibu terutama yang infrastruktur ya, itu kan kita misalnya kita sudah bisa memproyeksikan bahwa sampai dengan
selesainya atau closing date-nya itu masih ada sisa dana yang tidak akan terpakai, memang kita akan merekomendasikan itu untuk di-cancel gitu ya. Tetapi dengan catatan bahwa memang target-targetnya juga sudah tercapai gitu. Itu sebenarnya yang idealnya seperti itu. Jadi misalnya akan closing setahun lagi, tetapi kita kan sudah menyusun disbursement plan, bahwa mungkin kalau misalnya sisanya masih ada 50 juta, tetapi dari proyeksi kita tinggal akan dipakai 30 juta, makanya 20 juta itu memang kami merekomendasikan untuk di cancel supaya kita bisa meminimalisir komitmen fee. Tetapi di lain pihak kita juga harus memperhitungkan terkait currency risk gitu ya, khawatirnya kita sudah cancel tetapi ternyata ada pelemahan rupiah atau mungkin ada faktor-faktor lain, kenaikan harga dan sebagainya. Nah itu khawatirnya nanti sudah di cancel tetapi ternyata kurang gitu pada saat kita sudah sampai pada mungkin tahun depan mendekati closing. Nah itu kalau memang seperti itu kami rekomendasikan memang untuk di cancel, tetapi harus dilakukan analisis yang mendalam terkait memang real kebutuhannya itu seperti apa, termasuk juga diberikan bantalan atau ruang untuk menjaga-jaga kalau misalnya nanti ada perubahan kurs dan juga faktor-faktor lain yang mendasari gitu ya. ISWMP ini juga agak ada ini ya, nanti akan kita bahas di sesi khusus karena cukup panjang ini kalau misalnya akan dibahas di sesi ini. Mungkin seperti itu ya Mbak ya. Kasih. Siap, terima kasih Bu. Baik. Terima kasih Bu Susi. Nanti mungkin ada sesi khusus ya Bu Susi ya. Diselesaikan secara keluarganya Bu ya. Baik Bapak Ibu, ini mungkin saya mohon maaf karena di MC sudah merimen saya bahwa sudah lewat dari waktunya. Namun sebelum kita tutup sesi tanya jawab ini, mungkin satu lagi Bu Susi, Bu Kresia, Bu Aisyah, ini ada pertanyaan dari Slido ini. Ini pada pertanyaannya terkait mengenai mekanisme pengusulan pinjaman pada tahun berjalan. Sebetulnya saat TM-1 sudah confirm, sudah tanda tangan agreement, namun Pak Agus tidak muncul di DIPA. Ini sebenarnya pertanyaannya ke tim TKPAPH ya. Tapi mungkin kalau Bu Aisyah ada tanggapan atau ini? Iya, DIPA. Iya, mungkin saya coba tambahkan ya. Sebetulnya dari kami sendiri kami sudah usulkan ke DJA ya. Kemudian waktu itu kan sudah ada pembahasan dengan Bu Bulan juga di Bappenas dengan dia TM. Memang kondisi yang ada adalah keputusan finalnya itu di Dirjen Anggaran karena nanti akan disesuaikan dengan target defisit APBN. Namun ini bukan berarti loan ini tidak bisa dilaksanakan. Jadi biasanya sepengetahuan saya bahwa teman-teman JJA itu nanti itu bisa istilahnya revisi DIPA di tahun anggaran berjalan gitu. Jadi istilahnya on top, jadi tidak perlu khawatir bahwa karena tidak muncul di DIPA, kegiatan tidak bisa dilaksanakan. Nanti tinggal koordinasi dengan teman-teman DJA untuk bagaimana proses mekanisme revisi DIPA-nya. Karena memang bagi teman-teman DJA itu sangat penting untuk menjaga semacam target defisit ya, target defisit APBN. Apalagi lebih lagi beberapa banyak kegiatan-kegiatan prioritas yang saat ini sedang ngantri untuk masuk ke alokasi APBN. Tapi nanti kami akan pastikan kembali. Jadi nanti Bapak Ibu yang mengajukan pertanyaan ini bisa koordinasi di kami. Mungkin nanti bisa disampaikan nomor handphone atau emailnya buat kami kontak lagi. Baik Bapak Ibu, dengan selesainya agenda tanya jawab ini, izinkan kami untuk menutup sesi 1 dan juga saya mengucapkan terima kasih pada 3 Sri Kandi yang dari seminggu yang lalu sudah menyiapkan paparan, termasuk menyiapkan bahan-bahan yang mungkin akan ditanya untuk jadi mengadres bagaimana Direktur PH bisa terus konsisten untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Sebelum saya kembalikan ke MC, izinkan saya untuk memberikan pantun lagi, mungkin karena ini udah jadi budaya kita ya. Baik, mendayung sampan menuju dermaga, air tenang mengalir perlahan. Sesi pertama kita telah selesaikan bersama. Mari kita lanjutkan ke agenda berikutnya. Dengan ini saya kembalikan ke MC. Terima kasih, saya mohon maaf jika ada yang kurang berkenan selama sesi pertama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.